Kesehatan merupakan perkara penting di dalam agama Islam sebagai nikmat yang terbesar dan harus disyukuri oleh setiap manusia. Dan di berbagai literatur diceritakan, mulai dari Al-Quran maupun hadis, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang semasa hidupnya dikenal selalu menjalankan pola hidup sehat dan jarang sekali terkena penyakit. Hal ini dikarenakan beliau selalu disiplin menerapkan pola hidup sehat dan selalu menempatkan kesehatan sebagai hal yang utama. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang." Dan begitu banyak pola hidup sehat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya, yang akhirnya dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah setelah melalui uji coba maupun riset di zaman modern ini. Berikut 5 sunnah pola hidup sehat dari Nabi Muhammad SAW yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, bekam. Bekam merupakan metode pengobatan yang sering dianjurkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan disebut sebagai metode pengobatan Tibun Nabawi. Kata bekam sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu hijamma, yang artinya membekam. Dan pada saat ini, bekam begitu banyak diminati oleh berbagai kalangan di segala penjuru dunia. Bahkan bekam menjadi metode pengobatan favorit di kalangan atlet maupun artis terkemuka dunia. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai cupping atau letting blood dan mulai banyak digunakan di dunia barat, baik di benua Amerika maupun Eropa, sebagai bagian dari sistem medis alternatif di bidang kesehatan. Bekam sendiri dilakukan dengan cara mengeluarkan darah kotor yang mengandung toksin atau racun dari dalam tubuh manusia, yaitu area bagian tubuh yang ingin dibekam, ditandai terlebih dahulu dengan membuat titik-titik bekam untuk memudahkan dalam melakukan penyedotan. Selanjutnya pada titik-titik tersebut ditoreh dengan alat sejenis pisau atau jarum dan dilanjutkan dengan pengisapan darah dengan alat bekam. Pada abad ke-18, bekam mulai memasuki Eropa. Berdasarkan penelitian The British Cupping Society, terapi bekam memiliki manfaat seperti membersihkan tubuh dari sel-sel darah yang rusak, yang sering menjadi salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit di dalam tubuh manusia. Selain itu, setidaknya ada sekitar 135 lebih jurnal penelitian dari para peneliti Australia dan China tentang terapi bekam yang telah dipublikasikan antara periode tahun 1992 dan tahun 2010. Dan hal ini semakin menunjukkan akan kebenaran dari metode pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Bukhari, dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Orang yang paling baik adalah seorang tukang bekam atau al-hajjam, karena ia mengeluarkan darah kotor, meringankan otot kaku, dan mempertajam pandangan mata orang yang dibekamnya. Sesungguhnya pengobatan paling ideal yang kalian gunakan adalah bekam." Kedua, bersiwak. Salah satu pola hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW lainnya ialah bersiwak.
yang berkaitan erat dengan kesehatan mulut dan gigi. Pada zaman dahulu, belum ditemukan pasta gigi, dan orang pertama yang mencontohkan untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan bersiwak ialah Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan potongan pohon kayu siwak. Lalu kemudian batang pohon kayu tersebut dipotong dengan ukuran diameter 0,1 cm sampai 5 cm agar memudahkan dalam bersiwak. Dengan selalu bersiwak setiap hari, gigi pun akan menjadi bersih, sehat, dan kuat. Dan diceritakan di berbagai riwayat bahwa Rasulullah SAW selalu membersihkan mulutnya dengan siwak setiap kali hendak melakukan sholat. Manfaat siwak hampir sama dengan pasta gigi, yaitu untuk menjaga kebersihan di area mulut dan mencegah bau mulut. Rasulullah SAW mengajarkan hendaknya bersiwak selalu dilakukan sebelum sholat, sebelum tidur, dan sesudah bangun tidur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 1986, bahwa kayu siwak yang memiliki nama ilmiah Salvadora Prisca ini memiliki sifat antibakterial. Kayu siwak mengandung zat alami, sama halnya dengan pasta gigi yang mengandung fluoride, yang dapat membantu melindungi lapisan pada email gigi. Dan WHO pun menyetujui bahwa siwak sebagai agen oral hygiene dalam menjaga kesehatan mulut dan gigi pada masa lampau. WHO juga merekomendasikan kayu siwak sebagai alat pembersih gigi alami. Dan hal ini semakin membuktikan akan kebenaran dari pola hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, An-Nasai, Bukhari, dan Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Keluarkanlah sisa makanan yang ada di antara gigi kalian, karena sungguh hal itu merupakan kebersihan, dan kebersihan itu dapat mengajak kepada keimanan beserta saudaranya di surga. Bersiwak akan membuat mulut bersih dan mendatangkan ridho Allah." Ketiga, makan langsung dengan menggunakan tangan. Selanjutnya, pola hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW lainnya ialah makanlah langsung dengan tangan dengan menggunakan 3 jari di sebelah kanan, yakni jempol, telunjuk, dan jari tengah. Pada zaman dahulu, hal ini tak begitu jelas alasannya. Namun kini dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa ketika makan dengan tangan dinyatakan jauh lebih sehat jika dibandingkan dengan menggunakan sendok. Berdasarkan penelitian, di bagian telapak tangan manusia mengandung bakteri baik yang mampu memperbaiki pencernaan usus dan mampu mencegah penumpukan bakteri berbahaya di dalam usus lainnya. Dan bakteri baik tersebut dinamakan enzim Ernase. Enzim ini mampu mengikat kuman jahat sehingga dapat menghalangi aktivitas kuman tersebut untuk masuk ke dalam saluran pencernaan. Jika dibandingkan dengan makan menggunakan sendok, justru memiliki tingkat kesehatan yang rendah, karena sendok sendiri mudah terpengaruh dengan kondisi kelembaban dan temperatur di lingkungan sekitarnya, yang hal tersebut memudahkan pertumbuhan bakteri yang menempel pada sendok. Jika dibandingkan langsung dengan makan menggunakan tangan, justru memiliki tingkat kesehatan yang lebih terjaga. Namun demikian, kita harus tetap mencuci tangan kita terlebih dahulu saat hendak makan guna menjaga kesehatan. Seperti yang terdapat di dalam jurnal penelitian yang dipublikasikan di jurnal Appetite, menyatakan bahwa makan dengan tangan dapat membuat pencernaan jauh lebih sehat karena adanya bakteri baik yang terdapat di dalamnya. Pada setiap makanan terdapat banyak mikroba yang cukup berbahaya
bagi kesehatan. Jumlahnya sangat banyak dan tidak dapat dilihat secara kasat mata, dan melalui bakteri baik yang ada pada jari tangan tersebut mampu menangkal mikroba jahat untuk masuk ke dalam saluran pencernaan. Selain itu, di dalam jurnal penelitian lainnya yang berjudul Journal Critical Nutrition menyatakan bahwa orang yang sering sakit berasal dari kebiasaan makan menggunakan alat makan lengkap, sebab meskipun alat makan telah dicuci, tetap saja dapat dihinggapi virus dan bakteri yang tentu saja berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini semakin menunjukkan akan kebenaran pola hidup sehat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, makan dengan 3 jari, dan beliau menjilatinya sebelum mencuci tangannya. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Keempat, tidak meniup makanan atau minuman pada saat panas. Berikutnya pola hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW lainnya ialah larangan meniup makanan dan minuman pada saat panas. Dahulu hal ini tak diketahui jelas alasannya, namun kini dapat dibuktikan secara ilmiah melalui uji coba maupun riset. Dijelaskan bahwa apabila kita menghembuskan nafas pada makanan ataupun minuman, sama artinya kita mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari dalam tubuh. Dan apabila zat tersebut bercampur dengan air atau HO2, maka kedua zat tersebut akan berubah menjadi H2CO3, sehingga makanan ataupun minuman itu berubah menjadi bersifat asam. Dan bila hal ini terus terjadi dengan jangka waktu yang lama, maka akan dapat merusak kinerja ginjal, serta dapat meningkatkan risiko serangan jantung pada tubuh manusia. Seperti yang terdapat di dalam jurnal penelitian yang berjudul The Difference of Food Cooling Method Against the Amount the Type of Microorganism, dengan melakukan sebuah riset, yakni membuat 2 buah perbandingan utama antara makanan yang ditiup dengan makanan yang tidak ditiup, untuk mengetahui secara lebih mendalam perbedaan antara jumlah dan tipe bakteri yang terdapat pada makanan, baik yang ditiup dengan makanan yang tidak ditiup. Dan ditemukan bahwa terdapat perbedaan jumlah bakteri yang cukup signifikan dihasilkan antara makanan yang telah ditiup dengan makanan yang tidak ditiup. Ditemukan adanya cemaran jamur dari spesies Candida sp dan Saccharomyces sp pada makanan yang telah ditiup oleh mulut. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bakteri yang dihasilkan melalui makanan yang ditiup lebih banyak daripada dengan makanan yang tidak ditiup, dengan perbandingan 1:7. Dan hal ini semakin menunjukkan akan kebenaran pola hidup sehat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut dalam sebuah hadis. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW melarang bernafas pada bejana minuman atau meniupnya. Kelima, puasa. Dan pola hidup sehat selanjutnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW lainnya ialah berpuasa. Diketahui dalam sebuah hadis, Rasulullah selalu menjalankan ibadah puasa tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi juga di bulan dan hari lainnya yang telah ditetapkan.
di dalam ajaran Islam, seperti puasa Arafah, puasa Rajab, puasa Senin Kamis, dan lain sebagainya. Dan ternyata berpuasa juga memiliki manfaat tersendiri bagi kesehatan manusia. Berdasarkan penelitian oleh para ahli kesehatan, sebagian besar penyakit yang terjadi pada tubuh manusia berasal dari makanan yang dikonsumsi, dan berpuasa bisa menjadi media kontrol pengendali dari makanan yang dikonsumsi tersebut. Dengan berpuasa dapat memberikan ruang bagi pencernaan dan organ-organ tubuh lainnya untuk beristirahat sejenak dari rutinitasnya, sehingga memungkinkan terjadinya proses pembersihan dan pembaruan terhadap sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Berpuasa juga dapat mencegah penyakit akibat pola makan yang tidak sehat, seperti pola makan yang berlebihan yang dapat menimbulkan overnutrisi pada tubuh, sehingga mengakibatkan obesitas. Yang hal ini dapat memicu munculnya berbagai penyakit lainnya, seperti kolesterol, jantung kronis, kencing manis, penyakit ginjal, dan lain sebagainya. Seperti jurnal penelitian yang dipublikasikan oleh para peneliti dari Pennington Biomedical Research Center di Kenwood, Louisiana, Amerika Serikat, dengan mengambil sampel dari 218 responden. Dan hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa berpuasa dengan jangka waktu yang lama memiliki manfaat bagi kesehatan manusia. Dengan berpuasa dapat menjadi sarana detoksifikasi bagi tubuh, yaitu suatu proses normal pada tubuh manusia untuk mengeliminasi atau menetralkan racun yang dihasilkan dari fungsi biokimia pada tubuh manusia, baik melalui usus, hati, ginjal, paru-paru, kelenjar getah bening, dan kulit. Selain itu, puasa memiliki manfaat seperti untuk mengatur pola diet, menstabilkan kadar gula dalam tubuh, serta sebagian responden juga menjelaskan bahwa berpuasa bisa memperbaiki kualitas hidup mereka, seperti pengaturan pola makan, pola tidur, dan kebugaran tubuh lainnya. Dengan rutin berpuasa, nafsu makan menjadi terkontrol dan tubuh menjadi lebih mudah dalam melakukan transisi pembakaran energi. Dijelaskan bahwa berpuasa dapat membantu mengurangi peradangan sebagai awal mula kemunculan penyakit kronis, karena setelah diteliti lebih jauh, berpuasa memiliki sifat autophagy dalam bahasa kedokterannya, yang berarti memakan diri sendiri, yaitu suatu kemampuan sel yang terdapat pada tubuh manusia untuk memakan atau menghancurkan sel-sel yang rusak pada tubuh manusia. Dan hal ini semakin menunjukkan akan kebenaran dari pola hidup sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tersebut dalam sebuah hadis, seperti yang terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Dan juga terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Bukhari, dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Dan berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat."